Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renti Boro Tampu Bolon dengan NIM C1W0284 dengan dosen pengampu Dr. H. Tona Aurora Lubis, SEMN. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Yang pertama itu adalah definisi dan tujuannya. Definisi. Persediaan merupakan sejumlah bahan atau barang yang disediakan oleh perusahaan, baik berupa bahan jadi, bahan mentah, maupun barang dalam proses yang disediakan untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan guna memenuhi permintaan konsumen setiap waktu. Tujuan. Yang pertama, batch stock atau lot size inventory, persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan saat ini. Yang kedua, fluctuation stock, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga itu anticipation stock, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat. Selanjutnya, fungsi manajemen persediaan. Fungsi yang pertama, decoupling, adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Yang kedua, fungsi economic lot sizing. Persediaan lot size ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi antisipasi untuk mengantisipasi dan mengadakan permintaan musiman. Seasonal inventory, menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan untuk menyediakan persediaan pengamanan atau safety stock. Jenis-jenis persediaan yang pertama itu persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai barang. Bahan baku bisa apa saja, kayu dan paku untuk membuat perabotan atau tepung, telur, dan mentega yang digunakan untuk membuat produk untuk toko roti. Biaya bagian persediaan ini dilaporkan sebagai persediaan bahan baku di neraca perusahaan. Yang kedua itu persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Contoh inventaris ini termasuk coklat yang masih membutuhkan lapisan gula di pabrik coklat, sepatu yang belum diwarnai, dan minyak essence yang belum dikemas dalam botol oleh produsen kesehatan. Yang ketiga itu persediaan barang jadi. Barang jadi mengacu pada produk atau persediaan yang siap dijual oleh perusahaan. Barang-barang ini telah menyelesaikan siklus produksi. Barang jadi sebelumnya terdiri dari bahan mentah dan juga barang dalam proses. Contoh persediaan barang jadi termasuk barang jadi yang dipanggang di toko roti, kaos yang sudah jadi oleh perancang, pakaian, dan rumah yang sudah selesai oleh pembangun rumah. Selanjutnya biaya-biaya persediaan. Yang pertama itu biaya penyimpanan atau holding cost atau carrying cost. Yang kedua biaya pemesanan atau pembelian, ordering cost atau procurement cost. Yang ketiga itu biaya penyiapan pabrik atau setup of manufacturing. Yang keempat itu biaya kehabisan atau kekurangan bahan, shortage cost. Optimalisasi persediaan. Perusahaan berusaha menekan biaya seminimal mungkin agar keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar. Demikian pula dengan manajemen persediaan selalu mengupayakan agar biaya persediaan menjadi minimal.
Metode untuk menentukan persediaan yang paling optimal atau paling ekonomis adalah economical order quantity, yaitu jumlah kuantitas bahan yang dibeli pada setiap kali pembelian dengan biaya yang paling minimal, tercapai pada saat biaya pesan sama dengan biaya simpan. Jumlah kuantitas pesanan yang paling ekonomis dapat dicapai pada saat biaya pesan sama dengan biaya simpan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan selamat malam.